Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Markus dari SMA Pangudi Luhur Sedayu. Hari ini kita akan melakukan percobaan enzim katalase. Di dalam pembelajaran sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa metabolisme yang ada di dalam tubuh itu ada anabolisme dan ada katabolisme. Metabolisme tidak dapat terjadi kalau tidak ada bantuan enzim. Nah, siang ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana sifat-sifat enzim yang ada di dalam tubuh kita. Percobaan kali ini peserta didik diharapkan dapat membedakan komponen-komponen penyusun enzim, dapat mengaitkan sifat enzim dan prinsip kerja enzim dengan proses metabolisme, dan dapat membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Mari kita lihat di alat dan bahan percobaan enzim katalase pada hari ini. Yang pertama alatnya saya kenalkan, ini spatula nanti digunakan untuk mengambil ekstrak hati. Kemudian ini ada penjepit, ada tabung reaksi, kemudian ada mortar dan lumpang porselen nanti digunakan untuk menghancurkan hati. Kemudian ada lampu spiritus. Kemudian bahan yang kita gunakan pada siang hari ini, yang pertama adalah zat kimia H2O2. Ini adalah reaktan utama. Kita akan melihat bagaimana H2O2 yang merupakan sisa metabolisme oleh enzim yang ada di dalam hati akan diuraikan. Ini H2O2. Kemudian kita akan melihat bagaimana kerja enzim di berbagai suasana. Maka saya akan mengambil HCl yang bisa kita gunakan untuk membuat suasana asam. Seandainya tidak ada HCl, kita bisa menggunakan perasan air jeruk. Perasan air jeruk nipis itu sangat asam, bisa digunakan untuk menggantikan HCl. Kemudian ada juga NaOH. Kita tahu ini adalah senyawa yang sangat basa. NaOH kalau tidak ada, kita juga bisa menggunakan bahan apa adanya, misalnya menggunakan sabun atau deterjen. Kemudian ada hati, ini hati ayam, ya, ini hati ayam, nanti akan kita ekstrak. Kemudian ada lampu spiritus yang kita gunakan untuk melihat bagaimana kerja enzim pada suhu yang tinggi. Dan ini nanti kita gunakan lidi. Lidi kita gunakan nanti untuk membuat bara api, untuk mengetes gas apakah yang keluar dari reaksi antara hidrogen peroksida H2O2 jika bekerja di dalam suasana asam, basa, normal, panas, dingin, perbedaan kecepatan reaksi yang akan kita lihat. Kemudian ada es batu. Nih, es batu ini akan kita gunakan untuk melihat pengaruh kerja enzim di suhu yang dingin. Diharapkan setelah percobaan ini selesai, kalian bisa membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Mari kita lanjutkan untuk melakukan percobaan. Setelah nanti percobaan selesai, ada LKPD yang harus kalian isi. LKPD akan saya kirimkan dalam bentuk soft file. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan praktikum. Saya sudah membantu untuk menyiapkan supaya lancar.
tadi ekstra ayam, hati ayam sudah saya ekstrak dengan menggunakan mortar dan lumpang porselen, dan hasilnya ini adalah ekstrak hati ayam. Setelah saya buat ekstrak, kemudian saya taruh di tabung-tabung reaksi. Nih, ditaruh di tabung-tabung reaksi. Ini ada, saya beri tanda, ada tanah panah ke atas. Ini nanti kita coba bagaimana reaksinya kalau ditaruh pada suhu panas. Tabung yang pertama ini nanti caranya kita masukkan ke beker gelas ini yang sudah berisi air panas. Kita akan nanti ukur suhunya. Kemudian ini tanda panah ke bawah, kita akan melihat bagaimana reaksi enzim dalam suasana suhu rendah. Ini ada air es, kita taruh di air es nanti. Kemudian ini ada huruf B, berarti ini nanti akan kita beri suasana basah. Kita menggunakan NaOH, basah kuat. Kemudian ini ada A, artinya kita perlakukan dalam suasana asam. Kita akan memakai HCl, asam kuat ya. Kemudian ini adalah K, kontrol. Adalah kontrol. Baik, untuk selanjutnya akan kita uji. Ini ada beberapa reagen yang kita gunakan, HCl. Kemudian ini NaOH. Ini adalah hidrogen peroksida, H2O2. Yang H2O2 ini merupakan di dalam tubuh merupakan senyawa racun, sisa metabolisme tubuh, dan ini harus diuraikan oleh tubuh. Pengurai di dalam tubuh adalah enzim katalase. Di dalam praktek kali ini kita akan menggunakan enzim katalase yang ada di dalam hati. Kita akan melihat bagaimana reaksi enzim katalase di dalam hati ini dalam berbagai suasana. Hasil reaksi nanti adalah terbentuknya gelembung. Kalian nanti bisa mencari gelembung yang terbentuk itu gas apa. Baik, yang pertama kita akan mencoba, saya gunakan pipet tetes untuk mengambil H2O2. Sekali lagi, ini adalah zat racun di dalam tubuh, hasil metabolisme, sisa metabolisme yang harus dinetralkan oleh tubuh. H2O2 ini akan saya teteskan di dalam hati, ekstrak hati. Kalian bisa melihat, ini kontrol tanpa diberi perlakuan. Nanti kalian catat jumlah gelembungnya. Jumlah gelembung bisa dengan menggunakan tanda plus, ya. Kalau tidak ada tanda plus berarti tidak ada gelembung. Plus 1 berarti ada tapi sedikit. Plus 2 ada tapi banyak. Plus 3 ada banyak sekali. Dan plus 4 nanti tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Kita ambil 10 tetes H2O2. 10 tetes H2O2, kemudian nanti untuk menguji gas apakah yang keluar dari reaksi itu, kita bisa menggunakan uji bara api. Ini lidi. Lidi ini nanti akan saya nyalakan. Kemudian setelah dinyalakan, apinya kita padamkan, tinggal bara api. Nah, bara api itu akan menguji gas apakah yang keluar dari reaksi itu. Kita akan melihat berapa detik lamanya bara api itu menyala. Berarti kalau semakin lama menyala, gas yang dihasilkan semakin banyak, ya. Betul, semakin banyak. Dan semakin sebentar menyala, gas yang dihasilkan berarti semakin sedikit. Siapkan tabel yang saya kirimkan melalui media sosial.
Harapan saya sudah kalian buka semua tabelnya. Di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa mengisi tabel yang saya kirimkan. Tabelnya seperti ini. Baik, saya akan melakukan percobaan dan kalian bisa mengamati di rumah masing-masing. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana percobaan ekstrak hati ayam jika dalam suasana netral, bagaimana kerja enzim katalase di dalam suasana netral. Tolong meneteskannya miring supaya tidak terjadi reaksi yang terjadi tiba-tiba. Kita teteskan 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia mati, terjadi gelembung, ya. Ini terjadi gelembung. Kita biarkan kira-kira 1 menit. Kita biarkan kira-kira 1 menit sampai reaksinya berjalan cukup banyak. Ya. Ini akan terjadi gelembung yang kalau dibiarkan lama-lama nanti akan menyentuh permukaan, akan menyentuh tangan saya. Gas apakah yang terjadi? Mari kita uji. Setelah 1 menit percobaan, setelah 1 menit perlakuan, kita uji dengan nyala bara api dan ingat jangan dilepas. Jadi tutup tangan kita ini jangan diangkat. Diangkat nanti setelah bara api kita masukkan. Baik, hampir 1 menit. Oh ya, ini akan terjadi reaksi eksoterm, penghasilan panas sehingga tabung akan terasa hangat di tangan. Kita lihat, kita nyalakan bara api. Nah, ini bukan ini yang dimasukkan, tapi setelah kita padamkan bara apinya yang kita masukkan. Kita lihat jam yang ada di sekitar kita, kita hitung. Nah, ini ada masih ada nyala bara api. Masih ada nyala bara api. Ini masih ada terus nyala bara apinya. Belum mati. Kalau dalam suasana gelap mungkin lebih kentara ya. Nah, kalian nanti mencari di teori bagaimana reaksinya sehingga menghasilkan gelembung ini. Baik, sudah mati 40 detik. Sudah punya data 1, 40 detik lamanya. Kita taruh yang sudah. Kemudian kita ambil HCl dan kita berikan perlakuan, maaf, HCl itu berarti asam ya. Kita beri perlakuan di ekstrak hati ayam ini. Kita teteskan 10 tetes. Nah, berarti ini sudah ada di dalam suasana asam. Kita akan melihat bagaimana kerja enzim katalase di dalam suasana asam. Apakah lebih cepat reaksinya ataukah lebih lambat reaksinya? Ya, setelah kita kocok-kocok. HCl itu asam kuat, tolong diusahakan tidak sampai mengenai anggota tubuh kita karena akan bisa menyebabkan iritasi. Nah, sesudah kita kocok-kocok, mari kita lihat bagaimana reaksi enzim katalase di dalam suasana asam. Kalau tidak ada HCl, bisa kalian gunakan air jeruk nipis. Ya, air perasan jeruk nipis. Ini kita teteskan 10 tetes.
Nah, setelah diteteskan kita tutup. Nah, kita amati gelembungnya, ya. Kita amati gelembungnya, terlihat ya. Dan kita akan melihat perbandingannya dengan situasi netral tadi. Satu menit kira-kira kita tahan. Masih terjadi reaksi. Baik, ini saya hentikan. Jumlah gelembungnya yang tadi suasana normal bisa kalian amati. Dalam suasana asam kalian bisa lihat jumlah gelembung ini reaksinya berhenti. Berbeda dengan yang netral tadi, reaksinya terus berlangsung. Ini berhenti. Nah, sesudah kira-kira 1 menit, kita uji dengan nyala bara api, prosesnya sama. Ini jangan dibuka tangannya. Tadi percobaan yang pertama 40 detik, kita lihat. Ini kita uji nyala bara apinya, kita masukkan. Ada membesar, tetapi langsung padam. Ya, reaksinya ada tapi hanya beberapa, langsung mengecil apinya, belum padam, masih ada gas yang menyebabkan dia menyala. Di depan saya ada jam dinding, saya bisa melihat berapa detik ini menyala. Baik. Sudah padam, menyala kira-kira 20 detik, ya, menyala kira-kira 20 detik. Mari kita lihat yang perlakuan dengan NaOH, ya, dengan NaOH. NaOH adalah basa kuat, dan basa kuat itu akan bisa menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi. Dan kita akan melihat bagaimana hasil reaksinya sama dengan HCl tadi. Kita campurkan secara merata. Dan kita uji dengan nyala bara api. Lidinya yang digunakan diusahakan sama supaya tidak terjadi perbedaan besarnya bara. Kita tetesi lagi dengan H2O2. Kita tutupkan tangan kita. Nah, kita akan melihat masih ada reaksi, masih berlangsung reaksi. Kita siapkan. Nah, setelah 1 menit kita akan melihat tes nyala bara api. Ya, reaksinya memang ada. Kita lihat bara apinya setelah 1 menit kita masukkan, akan tampak ada membesar, nyalanya ada, tetapi tidak lama, ini sudah meredup. Ya, masih ada bara sedikit. Habis. Dalam hitungan di jam dinding kira-kira hanya 15 detik bara api ini bertahan.
Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah bagaimana ini ada panah ke bawah. Reaksi ini jika di dalam suasana dingin kita rendam dulu, dan di dalam suasana panas, ya, ini panas berarti ketika panas dan dingin berarti ketika tubuh kita ini mengalami kenaikan suhu atau penurunan suhu. Manusia sudah tahu ya, termasuk makhluk Homo eutherum. Kita akan melihat apakah enzim yang ada dalam tubuh manusia H2O2 ini terpengaruh ketika suhu tubuh kita naik atau suhu tubuh kita turun. Kita diamkan di sini beberapa saat, antara panas dan dingin kira-kira sama. Nanti kita akan melihat dengan termometer ini berapa suhu yang ada untuk perlakuan ini. Ini air es. Mungkin akan berbeda reaksinya jika ini semakin lama ya, direndam semakin lama, berarti ada reaksi pendinginan yang lebih ekstrim. Enzim katalase ini pada semua makhluk hidup, terlebih pada makhluk hidup tingkat tinggi, dihasilkan sebagai hasil samping dari metabolisme. Berbeda-beda dalam percobaan yang bisa kalian lakukan, kalian bisa mencoba sendiri bagaimana kalau enzim ini kita reaksikan pada bagian-bagian tubuh yang lain. Misalnya kita mengekstrak otot, kita mengekstrak hati, kita mengekstrak ginjal, kita mengekstrak misalnya air liur. Ya, kita bisa melihat dari berbagai macam bahan tadi, bagian-bagian tubuh tadi, manakah yang paling banyak mengandung enzim katalase ini. Kenapa siang ini kita mengambil hati? Karena dalam beberapa percobaan ternyata kandungan enzim katalase di dalam hati paling tinggi. Sehingga siang ini kita mengamati di dalam hati. Oke ya, ini sudah cukup perendaman di air dingin dan juga di air panas. Kita akan melihat suhunya, berapa suhunya. Ini ada termometer yang saya gunakan. Di sini suhu menunjuk pada 5 derajat ya. 5 derajat, suhu air es mencair itu sekitar 4-5 derajat. Mari kita lihat bagaimana reaksinya jika enzim di dalam tubuh mengalami penurunan suhu. Sama, kita teteskan 10 tetes. Maaf, 10 tetes, 1, 2. Ini reaksinya mungkin bisa diamati di situ, tidak sekencang kalau dari reaksi ya dibandingkan dengan yang tadi kontrol ya. Ini bisa terlihat. Ternyata ketika suhu tubuh kita turun, kecepatan reaksi enzim di dalam tubuh juga mengalami penurunan aktivitas. Ya, ini tes pertama dari gelembung. Mari kita tes dengan nyala bara api. Apakah benar penurunan aktivitas diikuti dengan penurunan gas yang dihasilkan? Prosesnya sama, setelah kira-kira 1 menit kita tahan, kita akan melihat apakah jumlah gelembung yang dihasilkan mengikuti
mengikuti grafik umum mengalami penurunan atau justru sebaliknya. Setelah 1 menit kita masukkan ini, masih ada nyala, masih ada tetapi masih ada ya, masih terlihat menyala. Nah, sudah padam. Ini dari hitungan di jam dinding sekitar 10 detik. 10 detik. Silakan dicatat di tabel. Oke, sudah padam benar. 10 detik. Nah, sekarang yang terakhir kita akan melihat bagaimana kerja enzim pada suhu tinggi. Suhu tinggi, saya akan melihat berapa suhu di air panas ini. Untuk hewan poikiloterm, hewan berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, kalian bisa mencari tahu sendiri apakah kenaikan suhu lingkungan juga berpengaruh terhadap enzim yang ada di dalam tubuhnya, ya. Kalian bisa tahu sendiri, bisa cari tahu, bisa mencoba sendiri. Oke, 75 derajat ya. Yang ditunjuk di sini tadi 75 derajat. Mari kita akan melihat bagaimana reaksi enzim katalase pada suhu yang di atas normal ini. Sama, diteteskan 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tetes, kemudian kita diamkan. Ini suhunya tadi 70 derajat, bisa diperhatikan di sini. Ternyata gelembung yang terjadi hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Bisa dalam tabel kalian bisa mengisi dengan strip. Nah, kita tunggu 1 menit. Kita tunggu 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Ini bara api akan saya masukkan, kalian bisa melihat. Ya, dan ternyata hanya bertahan sangat sebentar. Hanya bertahan sangat sebentar. 5 detik sudah mati. 5 detik sudah mati. Ini hasilnya. Ini bisa diperhatikan di sini ya. Kalau masih ingat tadi, ini dipanaskan, didinginkan, suasana basah, suasana asam dan netral. Baik, sudah punya data. Di situ ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Perlu kalian diskusikan untuk melengkapi hasil praktikum pada kali ini. Pertanyaan pertama di situ, pada percobaan ini, pengamatan difokuskan pada munculnya gelembung dan nyala bara api. Mengapa pertanyaan difokuskan pada 2 indikator tersebut? Nah, kita bahas data dulu. Data yang sudah ada, data yang tadi sudah ada menunjukkan bahwa terjadi perbedaan jumlah gelembung, paling banyak adalah di netral, kemudian pada suasana asam, yang ketiga pada suasana basah, yang keempat pada suasana dingin, dan yang tidak ada sama sekali tadi pada suasana panas. Kemudian nyala bara api ternyata juga mengikuti. Yang paling lama tadi 40 detik, ada pada perlakuan netral. Kemudian pada suasana asam tadi ada
25 detik. Kemudian pada suasana basah tadi ada 15 detik. Kemudian yang didinginkan ada 10 detik dan yang dipanaskan 5 detik. Sudah diisi semuanya. Pertanyaan tadi kenapa mengambil indikator itu? Nah, indikator ini diambil untuk yang pertama, kenapa menggunakan jumlah gelembung, bahwa reaksi antara H2O2, reaksi H2O2 setelah dipecahkan oleh enzim katalase ternyata menghasilkan H2O dan O2. Ya, di dalam tubuh kita senyawa H2O2 yang merupakan racun oleh bantuan enzim katalase, ada yang juga yang mengatakan enzim peroxidase, direaksikan menjadi H2O dan O2. Nah, O2 ini yang kita lihat melalui kedua indikator, yaitu jumlah gelembung, berarti gelembung yang terbentuk adalah gelembung gas O2 dan nyala bara api. Kalian sudah tahu semua bahwa oksigen itu melangsungkan pembakaran. Berarti semakin banyak gas oksigen, nyalanya semakin lama. Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan ketiganya? Jawabannya tadi sudah diamati ya, ada. Dan yang menghasilkan paling banyak adalah dalam suasana netral. Kenapa hal ini terjadi? Di dalam tubuh enzim bekerja dalam suasana netral. Kita ambil di hati, memang enzim di dalam tubuh bisa bekerja di dalam berbagai suasana. Contohnya, enzim-enzim yang bekerja pada lambung berarti dia bekerja pada suasana asam. Sedangkan enzim peroksidase ini bekerja di hati, bekerja dalam suasana netral. Sehingga dari percobaan tadi yang paling banyak adalah yang suasana netral. Nah, kemudian masih ditolerir kalau itu suhu derajat keasamannya turun sedikit. Sehingga dari percobaan tampak yang dalam kondisi asam mempunyai jumlah gelembung lebih banyak dibandingkan yang basah. Pertanyaan berikut dari LKPD kalian. Enzim akan rusak dipanaskan. Komponen dari enzim manakah yang akan rusak kalau dipanaskan? Apa saja komponen penyusun enzim dan apa perbedaan dari masing-masing komponen penyusun enzim tersebut? Ya, kalian sudah baca di teori bahwa enzim itu tersusun dari protein, ya. Komponen utama enzim adalah protein. Ketika protein dipanaskan, maka akan mengalami yang namanya denaturasi. Denaturasi itu akan menyebabkan protein rusak. Dalam kondisi demikian, enzim tidak bisa bekerja. Baik, para peserta didik yang kami banggakan, demikian percobaan enzim katalase yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Pada percobaan metabolisme ini, pada bahasan metabolisme ada percobaan enzim katalase dan ada juga percobaan fotosintesis. Serta ada lagi satu yaitu percobaan fermentasi. Kali ini kita fokus pada percobaan enzim katalase. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan-pertanyaan pengembangan yang ada di LKPD silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, selamat siang, tetap semangat, tetap sehat. Salam sehat, berkah dalam.